Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Aulia Husni Desta. Hari ini kita ada kegiatan nih, ada materi-materi baru. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Lebih tepatnya, riba dan gharar dalam keuangan syariah. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan riba dan gharar? Riba adalah kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang dibebankan pada peminjam. Sedangkan gharar adalah ketidakjelasan objek, penyerahan, maupun harga dalam transaksi. Jenis-jenis riba dan gharar. Yang pertama kita akan membahas tentang riba. Jenis-jenis riba terdiri dari beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu riba al-fadl, yaitu riba al-fadl terjadi dalam pertukaran dua jenis komoditas yang sejenis, namun dengan jumlah atau kualitas yang berbeda, tetapi tidak seimbang. Contohnya, seseorang menukar 1 kg gandum dengan 2 kg gandum yang berbeda kualitasnya, tanpa menyesuaikan jumlahnya secara adil. Dan selanjutnya, riba al-nasi'ah, yaitu terjadi dalam peminjaman uang dengan syarat pembayaran tambahan berupa bunga. Contohnya, seseorang meminjam uang 10 juta dengan syarat harus membayar 11 juta tanpa adanya pertimbangan lain seperti risiko atau layanan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas gharar. Sebelumnya, kita mengetahui gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian atau ketidakadilan. Contoh gharar yang pertama, ketidakpastian barang. Misalnya, seseorang menjual mobil tanpa memberikan informasi yang jelas tentang kondisi mobil tersebut. Yang kedua, ketidakpastian harga. Misalnya, seseorang menjual barang dengan harga yang tidak diketahui dengan pasti atau bervariasi secara signifikan. Dan terakhir, ketidakpastian syarat. Misalnya, seseorang membuat kesepakatan tanpa menetapkan syarat-syarat yang jelas atau mengikat, sehingga berakhir rugi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dan cara menghindar dari riba dan gharar. Yang pertama kita akan membahas tentang riba. Dampak riba. Yang pertama, ketidakadilan ekonomi, yaitu riba menciptakan ketidakadilan dalam sistem ekonomi karena pihak yang meminjam harus membayar lebih dari yang mereka pinjamkan tanpa adanya tambahan nilai yang sesuai. Dan yang kedua, siklus utang berkepanjangan, yaitu bunga pada riba dapat menyebabkan terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan, di mana pembayaran bunga yang terus meningkat bisa membuat seseorang sulit untuk melunasi utang mereka. Cara menghindari riba. Yang pertama, usahakan kita menggunakan alternatif yang sesuai, yaitu pilihlah produk keuangan yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, seperti pembiayaan syariah atau tabungan tanpa bunga. Dan perhatikan syarat dan ketentuan. Pastikan Anda memahami semua syarat dan ketentuan transaksi keuangan, termasuk apakah ada pembayaran bunga yang tersembunyi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dan cara menghindari gharar. Yang pertama, dampak gharar. Dampak dari gharar tersebut, yang pertama, resiko kerugian, yaitu ketidakpastian dalam transaksi atau gharar dapat meningkatkan risiko kerugian karena tidak adanya jaminan atau pengetahuan yang cukup tentang hasil transaksi. Yang selanjutnya, ketidakstabilan ekonomi, yaitu gharar dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena transaksi yang tidak jelas atau terlalu berisiko dapat mengganggu pasar dan kepercayaan pelaku ekonomi. Selanjutnya, cara menghindari gharar. Yang pertama, lakukan penelitian.
Pastikan untuk melakukan penelitian dan memahami dengan baik semua aspek transaksi sebelum terlibat di dalamnya, untuk menghindari ketidakpastian yang tidak diinginkan. Dan gunakan kontrak yang jelas. Gunakan kontrak yang jelas dan terperinci yang menguraikan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta semua syarat transaksi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hubungan riba dan gharar di dalam keuangan syariah. Hubungan antara keduanya adalah bahwa keduanya dianggap sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dalam keuangan syariah, karena melanggar prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam transaksi. Mereka berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi dan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam keuangan syariah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil, jujur, dan tanpa riba maupun gharar, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Sekian penjelasan saya mengenai riba dan gharar dalam keuangan syariah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan mahasiswa-mahasiswa lainnya.